Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil taqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari benar bahwa takwa itulah yang merupakan ukuran mulia tidak hanya seorang di sisi Allah. Barang siapa yang bertakwa pasti mulia dan barang siapa yang tidak bertakwa pasti hina dalam pandangan Allah. Dan Allah telah buktikan Fir'aun yang mencari kemuliaan lewat jabatan, Allah hinakan. Qarun yang mencari kemuliaan lewat harta benda, Allah hinakan. Kaum Tsamud yang bangga dengan kecerdasannya, Allah pun hinakan. Kaum Ad yang bangga dengan kekuatan fisiknya, Allah pun hinakan. Semuanya menjadi hina karena mereka adalah bukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka mari kita kemudian terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Islam itu dosa terkait dengan kualitas terbagi menjadi dua. Ada disebut dengan dosa kecil dan ada dosa besar. Dan insya Allah di bulan Ramadan kemarin semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dosa berikutnya, itu dosa dari sisi keterkaitan, yaitu dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah dengan kita beristighfar, semoga Allah mengampuni kita. Dosa kepada Allah dengan melakukan dosa besar, dengan kita bertaubat kepadanya, insya Allah Allah akan ampuni kita bila kita kemudian melakukan taubatan nasuha. Tetapi Allah tidak akan mengampuni kita kalau dosa itu terkait dengan manusia. Kita akan diampuni oleh Allah sekiranya kita kemudian telah meminta maaf kepada manusia dan manusia itu memaafkan kita, baru kemudian Allah berkenan untuk mengampuni kita. Dan cara kita meminta maaf dan kemudian mendapatkan pengampunan dari manusia ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan mengembalikan hak-hak mereka. Sekiranya kita pernah berutang di masa lampau, tidak mungkin Allah akan ampuni kita dan kita tidak akan mendapatkan balasan kuburan sebelum kita kemudian melunasi utang-utang kita kepada mereka. Termasuk mungkin di masa lalu ketika mahasiswa, ketika kemudian SMA pernah makan makanan yang jumlahnya 10 tetapi dibayarnya cuma 5, segera minta maaf kepada mereka, karena tetap akan mendapatkan kemudian halangan pahala di akhirat dan kita akan bersengketa di akhirat dengan pemilik harta itu. Harus kita kembalikan hak-hak mereka. Kepada para koruptor tidak mungkin akan diampuni sebelum mengembalikan uang korupsi itu kepada negara atau kepada masyarakat. Tidak ada pengampunan kecuali dengan mengembalikan hak-hak yang pernah kita rampas dari mereka. Cara kedua adalah dengan meminta maaf. Sekiranya kita pernah menggosip mereka, sekiranya kita pernah mengungkapkan aib mereka kepada orang lain, maka kita tidak ada cara untuk mendapatkan pengampunan kecuali dengan meminta maaf kepadanya. Maafkan saya wahai saudaraku, aku telah menyebarkan dan kemudian saya telah memfitnah Anda, maafkan saya.
Yang terakhir adalah apabila kita pernah menuduh mereka dengan menyebarkan di media sosial, maka tidak ada cara kecuali dengan memulihkan nama baik mereka. Kita nyatakan bahwa apa yang saya nyatakan dulu, menuduh dia, memfitnah dia, tidaklah benar. Yang benar adalah dia tidak melakukan itu. Dengan 3 cara itu baru kemudian mendapatkan pemaafan dari Allah dan sekaligus pemaafan dari manusia. Itulah sabnya terkait dengan masalah pemaafan kepada manusia dimasukkan dalam citra dan tanda-tanda orang bertakwa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa orang bertakwa cirinya adalah mampu berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan lapang rezekinya, ataupun dalam keadaan sempit rezekinya. Orang bertakwa adalah makhluk ajaib. Kalau orang berinfak di jalan Allah kemudian ketika lapang itu biasa, tetapi kemudian ketika sempit sekalipun rezekinya tetap berinfak di jalan Allah. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidh, orang bertakwa adalah mampu mengendalikan amarah. Orang biasanya setelah marah baru tenang hatinya, tapi orang bertakwa tidak, bahwa dia mampu tidak marah, mengendalikan amarahnya dan tidak kemudian melampiaskan kepada orang lain. Yang ketiga yang paling penting adalah wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Sebelum orang lain meminta maaf kepadanya, dia sudah maafkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin, walaupun dia sudah menahan amarah, kemudian memaafkan dia lanjut berbuat baik kepadanya. Inilah yang pernah diperhatikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika kemudian seorang kerabatnya yang selama ini dia bantu, dia kemudian dukung dan dia kemudian arahkan di Madinah karena dia adalah seorang muhajirin, tetapi kemudian dia termasuk orang yang menyebarkan isu bahwa Siti Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Kemudian Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mistah bin Utsatha karena dia telah menyebarkan kebohongan. Tetapi Allah menegurnya dalam surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum, tidaklah pantas orang yang memiliki kelebihan untuk tidak membantu orang lain. Akhirnya Abu Bakar menyatakan, aku mencabut pernyataan itu dan kembali memberikan maaf kepada Mistah bin Utsatha dan saya akan membantu dia dalam segala hal. Jadi orang-orang bertakwa adalah orang yang suka minta maaf dan sekaligus suka memberikan maaf kepada orang lain. Demikian juga, jadi kalau seandainya kita kemudian bersalah, maka segera harus meminta maaf kepada mereka, karena ampunan Allah tergantung pada pemaafan manusia. Bagaimana sekiranya tidak meminta maaf kepada mereka? Apakah kemudian akan ada bahayanya? Tentu ada bahayanya di akhirat. Orang-orang yang kemudian mendapatkan amalan yang sangat banyak di dunia, tetapi kemudian bermasalah dengan orang lain, di akhirat mereka akan bersengketa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang riwayat Imam Muslim, bahwa di akhirat kelak adalah al-mufsilu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa darafa hadza wa safaka mala hadza, dan seterusnya. Bahwa orang bangkrut adalah orang yang datang di akhirat kelak dengan membawa beragam amalan salat, dia orang soleh, orang baik, dia suka puasa, amalan puasanya, amalan haji, amalan zakat, tetapi di dunia wa qad syatama hadza, telah mencaci maki si fulan, kemudian mengambil harta orang lain, kemudian telah memukul si fulan, telah kemudian menuduh si fulan, bahkan membunuh si fulan. Maka orang yang telah dizolimi tadi akan datang di akhirat kelak meminta pembalasan, dan pembalasannya bukan dengan memukul kita, bukan dengan kemudian menzolimi kita, tidak. Yang diminta adalah pahala. Fayu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in funiyat, dan kemudian diberikan amalnya kepada orang yang telah dizolimi di dunia, diberikan lagi kepada orang lain. Apabila pahala yang telah habis, ternyata masih banyak orang yang datang kepadanya, maka dosa orang yang telah dizolimi di dunia akan kemudian diambil dosa-dosanya. Maka orang itu adalah orang yang bangkrut dengan membawa pahala yang sangat banyak. Sayang, dia tidak mampu memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia, maka amalnya diambil alih oleh orang lain. Tsumma turihat alih faturiha finnar, kemudian dia menjadi bangkrut dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, padahal dia adalah orang yang kemudian sangat banyak hartanya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada tetangga saya yang sangat bagus, kemudian sholatnya, ibadahnya bagus, kemudian puasanya bagus, zakatnya kemudian suka kemudian mengeluarkan zakat, tetapi suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pandangan kau Rasulullah? Kata Rasulullah, la khaira fiha wa hiya min ahli nar, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk ahli neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Untuk itu momentum Ramadan, kemudian kita mudik, semestinya kita jadikan sebagai sarana untuk minta maaf kepada orang tua kita. Bisa jadi pernah tersakiti hatinya, minta maaf kepadanya, minta mohon ampun kepadanya, sehingga ketika mendapatkan pemaafan Allah pun akan memaafi kita. Tetapi bila tidak, akan bersengketa di akhirat. Tetangga yang pernah kita sakiti, mari kita minta maaf. Kalau ada momentum kemudian halal bihalal, walaupun dari istilah tidak ada dalam Islam, tetapi substansinya adalah silaturahim, maka mari kita gunakan untuk meminta maaf kepada mereka, sehingga benar-benar kita terbebas dari dosa sesama manusia. Sebab bila tidak selesai di dunia, akan ada pengadilan akhirat, dan hakimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah akan memberikan hak kepada orang yang terzalimi. Maka semestinya kita mendapatkan pengampunan dari Allah sekaligus mendapatkan pengampunan dari manusia, sehingga di akhirat insyaallah kita akan menjadi orang yang bahagia dan selamat, dan kita akan menjadi orang yang tenang selama-lamanya di sana, karena kita tidak masuk dalam kategori bersengketa dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang terus meminta maaf kepada Allah sekaligus meminta maaf kepada sesama manusia, sehingga kita menjadi orang yang tenang di dunia dan bahagia di akhirat insyaallah. Ja'alani Allahu wa iyyakum minal 'amil faizin wa dakhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sebagai tambahan dan kesimpulan dari khutbah pertama, bahwa ada seorang sahabat yang tiba-tiba datang ke tengah-tengah Rasulullah ketika Rasul duduk bersama dengan sahabat-sahabat senior. Tiba-tiba Rasul mengatakan bahwa telah datang kepada kita, ada di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Kemudian dilihat wajahnya, orang itu tidak dikenal. Mereka bukan sahabat dekat dengan Rasul SAW, tapi Rasul mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Keesokan harinya kemudian Rasul mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Ternyata orangnya sama. Maka di antara sahabat ada yang penasaran amalnya apa yang dia lakukan sehingga Rasul mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Maka kemudian ada seorang yang antara mereka mengatakan, bolehkah saya bertamu ke rumah anda selama 3 hari? Kata sahabat itu, boleh, silakan. Kemudian orang itu bertamu, bukan sekedar ingin bertamu, tetapi ingin mengecek amal apa yang dilakukan sehingga kemudian Rasul mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga amalnya biasa-biasa saja, tilawah Qur'annya biasa-biasa saja, kemudian puasa sunnahnya biasa-biasa, semua amalan biasa, tidak ada yang kemudian spesial. Maka ketika akan pulang dia berterus terang, aku datang bukan sekedar bertamu, tetapi ingin kemudian melihat amalan andalan apa yang kamu lakukan sehingga Rasul mengatakan engkau adalah calon penghuni surga. Maka kata orang itu, tidak ada, tetapi saya sebelum tidur saya sudah memaafkan semua manusia yang pernah bersalah kepada saya. Saya kemudian kalau ada orang mencaci maki saya sudah maafkan sebelum saya tidur, sehingga saya tidur dalam keadaan pelong hatinya. Kata sahabat itu, itulah yang menjadi sebab kamu dijamin masuk surga. Dan dinyatakan Rasul sebagai calon penghuni surga adalah memaafkan orang lain yang telah bersalah kepadanya sebelum dia tidur. Kalau kita ingin kemudian menjadi orang yang dijamin masuk surga, maka mari biasakan juga, karena orang itu kalau kita tidak maafkan akan menjadi masalah besar di akhirat. Maka maafkanlah orang yang telah mencaci maki kita, insya Allah jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping kita suka minta maaf, sekaligus mari kita biasakan memberi maaf kepada orang lain. Lagi-lagi bukan berarti kita menjadi orang yang hina, tetapi insya Allah derajat kita akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya muttaqin. Dan semoga pertemuan ini berlanjut ke pertemuan di surga di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin.